Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya mau cerita kisah seorang ibu, seorang mama yang menyimpan jengkel, menyimpan marah terhadap anaknya yang bungsu. Punya 3 anak, yang nomor 1, nomor 2 ini nurut sama papa mamanya, tapi yang bungsu ini lain. Yang kecil itu beda sendiri pokoknya. Selalu saja bikin gregetan, bikin sakit hati. Kalau ikut kakak-kakaknya sekolah di sini misalnya, dia enggak mau, dia mau sekolah yang lain. Pokoknya mau tampil beda saja. Mau sampai SMA juga diarahkan mengikuti kakak-kakaknya sekolah yang terbaik, dia enggak mau, saya ngambil yang. Jadi mamanya itu sampai jengkel kalau nanti ada apa-apa kamu enggak naik terserah loh ya, mama enggak mau bantu gitu. Iya betul, tapi anak ini berhasil dengan kemampuan sendiri. Mama enggak mau ngeleskan kamu loh ya, mama enggak mau bantu kamu loh ya. Universitas juga begitu. Papa mamanya mengarahkan kamu supaya kuliah yang baik begini. Yang bungsu ini beda lagi. Kamu kok enggak seperti kakak-kakakmu yang nurut gitu. Jadi itu yang terus membuat hati mamanya ini jengkel, yang terpendam bertahun-tahun gitu ya. Sampai lulus kuliah juga demikian. Sudah disiapkan pekerjaan, ya rekanan dicarikan hopingnya papanya untuk dapat pekerjaan yang bagus dan sebagainya. Nyuntuh kakak-kakakmu tuh nurut kamu sukses gitu. Enggak mau juga, enggak mau, ditolak itu tawaran dari orang tuanya. Bahkan akhirnya dapat pekerjaan di tempat lain, di kota yang lain gitu. Udah, jadi itu saking jengkelnya mamanya itu, udah sana kalau mau kerja di sana silakan, nggak tak akan bantu apapun. Anak ini ya berangkat ke tempat kerja yang pilihannya sendiri, yang dia masuk seleksi dan lolos seleksi itu ya. Nah, suatu saat ini bagaimanapun hati seorang mama ini ya, seorang ibu itu enggak tega. Kayak apa sih anak saya di kota lain ini? Meskipun saya jengkel enggak ngurusi anak saya. Akhirnya dia datang ke kota itu, mencari anaknya di mana. Dia ketemu dengan anaknya, ya. Ternyata anaknya tinggal di kos,
Anaknya itu juga ternyata selain bekerja malamnya itu ngelesi anak-anak. Gak tega itu kalau cari, kadang-kadang cari makan ini terlantar, dia merasa begitu, nggak seperti di rumahnya ini harus habis ngelesi harus cari makan, beli makan dan sebagainya. Belum punya kendaraan ya harus naik angkutan, kadang Gojek dan sebagainya. Dia lihat ini mau menunjukkan anaknya, apakah benci dengan dia juga? Tidak. Anaknya yang menerima dia dengan baik, anaknya juga tahu bahwa itu mamanya yang datang mengunjungi dan dia senang sekali. Tidak ada konflik sebenarnya, hanya mamanya yang menyimpan jengkel dan marah. Ya, karena yang satu ini tidak nurut sama dia. Dan dilihat dia kehidupannya seperti itu dan dia bisa melihat, akhirnya mama ini pulang. Di perjalanan pulang sampai rumah mamanya ini jadi pendiam gitu, merenungkan. Gimana ini kasihan anak saya yang di sana. Tapi kalau dikasihani selalu saja tidak mau anak ini. Diarahkan juga tidak mau, nurut. Dia lalu izin sama suami sama anak-anaknya yang lain. Mau mendampingi anaknya. Dia itu mau ikut ke kota lain dan ngancani ya, anaknya yang bungsu ini. Saya mau ngancani. Membantu kebutuhan hidupnya seperti apa meskipun dia tidak butuh atau tidak minta pertolongan. Mama ini tergerak belas kasihannya yang tadinya marah luar biasa, jengkel bertahun-tahun melihat perjuangan hidup anaknya pengen mandiri sendiri dan ternyata seperti itu. Lalu kemudian beralih penuh dengan belas kasih, bahkan kalau dia cerita kepada suaminya itu sampai nangis itu. Anakmu tuh di sana seperti ini perjuangan hidupnya. Ditolong oleh keluarganya tidak mau, tapi mau menunjukkan kemandirian dan pengen juga bukan sesuatu yang salah. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mengetengahkan cerita ini mau mengatakan Allah itu yang dikenal oleh umat manusia, khususnya yang kita ketahui dari pewartaan perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu Allah yang tremendum dan fascinoskum, Allah yang sungguh-sungguh menggetarkan, menakutkan, Allah yang marah gitu ya. Tapi ternyata juga Allah yang penuh belas kasih, Allah yang mempesona, fascinoskum, Allah yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih dan belas kasihnya kepada umat manusia. Kalau kita bisa melihat dalam perjalanan umat Israel itu ditunjukkan bagaimana Allah itu yang pendendam, Allah yang pencemburu, Allah yang sering memarahi umat Israel. Bahkan Allah yang tega itu mengatakan bahwa ya kepada Musa saja kamu tidak boleh masuk tanah terjanji gitu ya, digambarkan begitu. Demikian juga dalam bacaan pertama kita tahu Allah yang marah dalam kitab Tawar gitu. Karena hari-hari Sabat yang tidak diagungkan umat Israel dan sebagainya, sampai orang Israel itu dibawa ke perbudakan di Babel selama 70 tahun. Itu mau menunjukkan betul Allah yang marah kepada umat Israel. Tapi juga kemudian meresolusi diri Allah yang kemudian mengembalikan melalui Raja Kores, Raja Persia, ya tawanan Babel orang Israel ini kembali ke tanah terjanji. Dan kita bisa melihat dalam diri Yesus Kristus itu Allah yang bukan yang pemarah, tapi Allah yang sungguh-sungguh penuh belas kasih, yang mudah berbelas kasih. Nah ini yang kita renungkan dalam masa Prapaskah, khususnya dalam hari Minggu ini, bagaimana Tuhan yang berbelas kasih itu diungkapkan betul dalam bacaan yang kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, bahwa Allah itu dengan kasih karunia-Nya itu menghidupkan kita bersama Kristus ya. Itu digambarkan sangat indah. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kita diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama-sama dengan Dia. Ini suatu gambaran yang luar biasa. Dan itu yang ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam Injilnya
digambarkan bagaimana dia berdialog dengan Nikodemus itu. Digambarkan Allah yang berbelas kasih karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi digambarkan betul bahwa dari Allah yang dikenal oleh manusia yang pemarah, pencemburu, memohon kesetiaan dan sebagainya, sampai Allah yang sungguh-sungguh menunjukkan sisi dirinya yang lain yang penuh dengan belas kasih. Allah yang mau mengampuni, Allah yang ingin menyelamatkan dunia ini. Dan ini yang kita nampak, ya, bahwa Allah itu menampakkan sikap-sikap keibuan, Allah yang menunjukkan betul rahmat kerahimannya bagi kita semua ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, minggu ini dikatakan minggu letere, minggu pujian, minggu sukacita. Karena Allah itu sungguh-sungguh mau menyelamatkan umatnya yang berdosa. Bahkan kalau dihitung-hitung dosanya itu tidak mampu kita bisa. Bila dihitung-hitung kesalahan ya Tuhan bagaimana bisa bertahan kan begitu. Makanya digambarkan dalam bacaan kedua itu jelas keselamatan itu bukan karena prestasi kita. Digambarkan keselamatan itu sesungguhnya bukanlah hasil pekerjaanmu. Kalau Tuhan sendiri tidak membuka hatinya, sahebat-hebatnya menungso berbuat pahala, berbuat ribuan perbuatan baik. Kalau Allah tidak membuka surga, Allah tidak membuka belas kasihnya, percuma. Jadi sehebat-hebatnya kita berbuat baik, ya, itu tidak akan bisa masuk dalam keselamatan kalau Allah itu tidak membuka hatinya. Kalau Allah itu tidak menunjukkan dirinya yang berbelas kasih. Sak ngoyo-ngoyone menungso digambarkan itu kalau pintu surga tertutup ya buat apa yang dilakukan manusia ini. Nah ini dalam masa prapaskah ini Allah yang membuka hatinya, yang membuka belas kasihnya, menunjukkan jalan keselamatan melalui Yesus itu. Sampai dia mengatakan dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kan kasih keibuan, ingin menyelamatkan anaknya sungguh-sungguh, menyelamatkan Anda dan saya, kita semua ini dari dunia yang jahat ini, supaya kita ini memperoleh keselamatan yang kekal bersama Dia. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka minggu ini adalah minggu kegembiraan, minggu sukacita bagi kita semua ini. Nah tantangannya milenial apa sebenarnya bagi kita? Yang diwartakan pada kita ini Allah yang penuh dengan belas kasih ini di dalam masa prapaskah ini. Kita itu mengenal Tuhan paling baik antropologisnya adalah mengenal kasih orang tua kita. Makin kita dekat dengan orang tua kita dan mengenal belas kasihnya, Anda mudah mengenal belas kasih Tuhan. Ya. Tapi tantangan sekarang itu kan selalu saja dikerdilkan belas kasih dan cinta orang tua kepada anak itu adalah seperti kewajiban dan tanggung jawab. Kalau anak merasakan orang tua yang sayang padanya itu tidak ngefeknya merasa ya sudah Romo itu kan tanggung jawab papa mama saya sebagai orang tua. Loh ya apa sih? Itu tidak sekedar tanggung jawab loh itu. Itu karena belas kasih. Karena cinta betul orang tua kepada anaknya. Sehingga lalu kalau dihitung-hitungan tanggung jawab dan sebagainya itu lalu jadi kering. Tidak ada relasi kedekatan, kerinduan, cinta. Bahkan yang lebih dalam lagi, melebihi kewajiban dan tanggung jawab. Itu adalah tersentuh karena kekuatan cinta orang tua. Tersentuh karena belas kasih orang tua. Ini diwartakan kalau Allah begitu kasih kepada Anda dan saya. Yang diwartakan itu adalah bagaimana kita sebagai orang berdosa, umatnya yang berdosa ini menggapai, menanggapi Allah yang begitu kasih dalam kehidupan kita. Kalau kita terbiasa hanya soal hitung-hitungan tanggung jawab dan tugas, ya kita tidak menemukan arti cinta yang menyelamatkan itu sesungguhnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mendalami, iya ya Allah telah memperjuangkan begitu rupa sampai berani mengorbankan putranya untuk keselamatan kita.
Mosok sih kowe gak kroso. Mosok sih kamu ndak punya perasaan bagaimana perjuangan Allah itu. Tingkat antropologis yang rendah, paling rendah di tingkat keluarga kita. Kalau papa mamamu memperjuangkanmu kayak seperti itu, mosok kamu pak anak-anaknya tidak merasa betul perjuangan kasih orang tua kepadamu saat itu. Bukan sekedar tanggung jawab, bukan sekedar itu, enggak. Melebihi dari itu, lebih dalam daripada itu. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita jangan-jangan ya menghayatinya, kasih Tuhan itu lalu hitung-hitungan ya kayak tanggung jawab dan tugas juga. Ya saya sebagai umat Allah bertanggung jawab datang ke gereja tiap minggu. Pokoknya sudah datang ya sudah, itu tanggung jawab saya. Beres. Seperti bayar SPT beres gitu. Nggak ada beban. Kalau disuruh pengakuan, jadwalnya kapan Bu? Tanggal sekian, datang beres gitu. Itu hanya tanggung jawab. Tidak merasakan relasi betul ya, Allah yang memperjuangkan hidup saya ya. Allah yang memperjuangkan keselamatan saya ya, meskipun saya orang berdosa. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil minggu ini untuk kembali merenungkan betapa perjuangan Allah untuk menyelamatkan kehidupan Anda, keluarga Anda, ya, termasuk kehidupan kita semua ini sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, supaya di dalam Kristus kita itu diselamatkan, yang dikatakan oleh Tuhan sendiri dipersiapkan untuk memperoleh keselamatan. Semoga kita di masa Prapaskah ini mampu merenungkan yang lebih sederhana lagi, ya, supaya bisa mengenal kasih Tuhan, kita mengenal kasih di dalam keluarga kita. Bagaimana perjuangan kasih pasangan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Bagaimana perjuangan kasih anak-anak kita juga. Bagaimana perjuangan kasih sahabat-sahabat kita. Orang yang terus memperjuangkan kita supaya lebih baik. Bukan karena tanggung jawab, bukan karena tugas. Karena ada kasih di situ. Dan itu kita besarkan dalam karya keselamatan kita, merasakan kasih Tuhan juga yang menyelamatkan, mengajak kita kembali, memurnikan kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini, mungkin Anda merasakan kering di dalam kehidupan Anda. Anda yang merasakan mungkin gersang, ya. Jangan-jangan memang sentuhan kasih, sentuhan perhatian, sentuhan merenungkan perjuangan siapa yang memperjuangkan hidup Anda saat ini mungkin luput, kelewat. Anda diajak merenungkan kembali siapa yang memperjuangkan hidup Anda saat ini supaya hidup Anda penuh kasih kembali, tidak kering lagi. Saya juga menyapa Anda yang mungkin hari-hari ini kecewa dengan kata kasih, kecewa dengan kata cinta, kecewa, bahkan mungkin broken heart. Anda diajak untuk melihat kalau Anda sekarang terpuruk karena kasih, karena cinta, Allah itu menunjukkan kasih-Nya yang murni. Sejelek apapun Anda, terpuruk Anda, Tuhan ingin menyelamatkan hidup Anda melalui Tuhan Yesus, Putranya. Dan itu terus diperjuangkan dalam kehidupan Anda. Itulah kasih yang murni, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Semoga kita juga merasakan kekuatan kasih ini di masa Prapaskah ini, bersyukur atas usaha dan perjuangan Tuhan, dan menanggapinya sebagai anak-anak yang tahu balas budi, yang merasakan sungguh kasih kita juga, memberikan cinta kita juga kepada Dia yang menyelamatkan hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.